Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Untuk yang pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Holi Muridi Zamzam, di sini bersama dengan rekan saya, Ratu Julijah, ingin melaksanakan diskusi seputar profesi kejaksaan bersama dengan rekan kami atau rekan kita semua, narasumber kita yakni Dina Mariana, yang saat ini sedang melaksanakan tugas di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan. Nah, teman-teman, sebelum dipaparkan mengenai garis besar Kejaksaan RI oleh narasumber kita, untuk yang pertama saya akan memaparkan terlebih dahulu gambaran umum mengenai kejaksaan. Yang dimana pengertian daripada kejaksaan itu sendiri diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dinyatakan sebagai pejabat fungsional yang kemudian diberikan wewenang oleh undang-undang untuk sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum serta wewenang lain yang diberikan atau berdasarkan oleh undang-undang itu sendiri. Nah, teman-teman, pentingnya adanya suatu lembaga kejaksaan RI ini pertama kali dicetuskan berdasarkan ide oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kita sebut sebagai PPKI pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 yang kemudian diatur dalam HIR atau saat ini telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang kita sebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu pelaksana dalam proses penyelesaian perkara peradilan. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bagi seluruh mahasiswa hukum di Indonesia bahwasannya tugas daripada jaksa itu sendiri atau kejaksaan itu sendiri masuk dalam tahapan ketiga dalam proses perkara peradilan. Untuk yang pertama dilaksanakan dalam proses penyelidikan, kedua penyidikan, ketiga penuntutan, dan keempat adalah persidangan. Dan letak daripada kejaksaan itu sendiri masuk dalam komponen ketiga yakni penuntutan. Di mana dalam proses penyelidikan, untuk yang pertama proses penyelidikan merupakan kewenangan yang dilaksanakan oleh kepolisian, yang di mana wewenang tersebut berdasarkan adanya suatu laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar mengenai adanya suatu peristiwa hukum, kemudian kepolisian tersebut memiliki wewenang untuk mencari barang bukti yang kemudian diserahkan kepada penyidik dalam proses penyidikan, yang di mana penyidik tersebut memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan maupun sita daripada barang yang dinyatakan adanya suatu pelanggaran hukum di situ. Nah, hal tersebut diatur dalam pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009. Nah, untuk yang ketiga yakni proses penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan untuk melaksanakan suatu bentuk penuntutan oleh adanya suatu perkara hukum tersebut. Nah, tugas daripada kejaksaan perlu kita garis bawahi adalah merupakan suatu penghubung antara konsep hukum atau norma hukum dengan keadaan oleh masyarakat. Jadi tugas daripada jaksa itu sendiri ya, Dina ya, adalah sebagai penghubung antara norma hukum dengan masyarakat itu sendiri. Nah, berikut adalah gambaran umum mengenai Kejaksaan RI. Kejaksaan selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber untuk memaparkan seputar profesi kejaksaan. Saat ini diperkenalkan terlebih dahulu sedang melaksanakan tugas di mana dan apa saja yang aktivitas yang dilakukan oleh narasumber selama menjadi jaksa muda. Terima kasih, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Ini suara aku dengar nggak? Ya, jelas. Sebenarnya kalau terkait profesi kejaksaan ini mau apa ini, bahas terkait apa, dari fungsi, kewenangan, atau apa dulu? Untuk yang pertama berkaitan dengan fungsi, kemudian wewenang. Nah, jadi Dina kan sekarang dalam masih proses menjadi jaksa muda atau menjadi jaksa ya. Ini apakah sudah boleh untuk menangani suatu perkara atau belum boleh untuk menangani suatu perkara atau sebagai penuntut umum
di dalam persidangan. Seperti itu. Jadi wewenang yang dilakukan oleh dinas saat ini masih apa tugasnya? Oh, kalau tugas saya di sini lebih ke praktek aja ya, karena kalau membahas terkait fungsi yang bersifat normatif dan lain-lain kan itu di undang-undang udah jelas. Jadi kayak lebih ke tugasnya dalam aja ya. Kalau saya itu di sini biasanya itu menangani perkara pidum, iya. Cuma karena kalau di sini kan saya di bidang intel, cuma tetap menangani perkara-perkara pidum. Biasanya sih kalau untuk perkara pidum itu ya tugas kayak gitu-gitu sih administrasi kayak dakwaan, kelengkapan misal P21, P19 sampai nanti tahap 1 ke tahap 2 nanti ada kayak kita melakukan kayak pelimpahan tersangka dan juga barang bukti dari kepolisian kepada kejaksaan sampai dengan nanti limpah di tahap 3 ke pengadilan sampai nanti pada tahap penuntutan nanti yang buat juga biasanya sih kalau calon-calon saya sih nanti kayak menjadi asisten jaksa istilahnya asisten jaksa dulu sebelum bersidang jadi kayak mengerjakan semua berkas dari dakwaan sampai penuntutan sampai nanti putusan akhir kita melakukan eksekusi gitu setelah putusan itu selesai itu kalau tindak pidana umum mesti sebenarnya banyak sih kalau di kejaksaan itu bukan hanya pidana umum tapi juga ada pidana khusus ada usaha negara saya kembalikan ke ini aja sih lebih mau kalau di pidum sih seputar ya penanganan perkara sih ada perkara narkotika biasanya tapi paling sering itu di daerah itu biasanya kalau perkara-perkara itu pasti kebanyakan itu narkotika. Terus biasanya itu penggunaan senjata tajam tanpa izin itu kan juga dilarang itu juga banyak juga kalau di daerah tempat satker saya bekerja loh ya. Cuman kalau di daerah lain nggak tahu. Cuman yang paling banyak biasanya itu narkotika di daerah itu narkotika, pencurian, itu aja sih gitu. Saya mau nanya ini, Dina ini kapan mulai diperbolehkan untuk mulai sidang atau memimpin kan sejauh ini sebagai jaksa muda kan memiliki wewenang sebagai asisten daripada jaksa penuntut umum. Nah ini Dina kapan mulai diperbolehkan untuk melaksanakan sidang atau ditugaskan untuk melakukan sidang ini kapan? Apakah setelah diangkat menjadi PNS atau bagaimana? Kapan Kan kalau saya saat ini bisa bersidang gitu ya? Karena kan status saya sekarang masih calon jaksa. Jadi kalau calon jaksa itu belum diperbolehkan sidang. Boleh sidangnya nanti ketika udah dilantik jadi jaksa. Nah, pertanyaannya kapan dilantik jadi jaksa? Nah, pelantikan jaksa itu harus kita menempuh PPPJ dulu. PPPJ itu istilahnya kayak pendidikan dan minimal kayak 5 tahun. Terus intinya harus kepanggil pendidikan jaksa kurang lebih 4 sampai 6 bulan, terus lulus pendidikan jaksa, dilantik menjadi jaksa barulah boleh bersidang dan menjadi jaksa muda. Cuma kalau sekarang kan usia aku juga masih 24 tahun. Jadi insya Allah mungkin tahun depan kalau kepanggil loh ya, itu pun masih kayak ada kuota gelombang, jadi kayak nggak semua kepanggil buat pendidikan gitu, jadi kayak yang mungkin memenuhi syarat juga didahulukan atau mungkin tergantung pertimbangan dari Kejaksaan Agung Pusat. Jadi kayak kapan mulai sidang yang lebih dilantik jadi jaksa, dilantiknya ya itu kalau udah pendidikan jaksa usia 25 dan intinya harus kepanggil itu sih gitu. Oke. Pertanyaan gini Din, ini mungkin pertanyaan seluruh mahasiswa hukum ya di Indonesia. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya jenjang karir jaksa itu apa saja Din dan tanggung jawab dari
jenjang karir tersebut. Misalkan jenjang karir yang dari yang terbawah sampai tertinggi itu apa saja runtutannya atau dan tingkatannya serta tanggung jawab dan wewenangnya. Itu apa saja gitu. Jenjang karir ya, dari bawah staf mungkin ya, dari status CPNS gitu ya. Iya. CPNS. CPNS itu biasanya kita dari proses CPNS ke PNS itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun itu nanti dilantik jadi PNS. Nah, kalau sudah dilantik jadi PNS, tunggu PPPJ tadi itu pendidikan jaksa, nunggu usia 25 tahun. Dan kalau udah jadi jaksa, nanti itu biasanya setelah jaksa itu ada proses ke, kalau sudah memenuhi syarat, SKP itu kayak istilahnya di PNS itu kayak nilai kreditnya gitu, harus memenuhi sekian berapa, baru nanti bisa naik jabatan ke kasubsi, kepala subbagian. Itu istilahnya di atas jaksa, misal ada kasubsi. Nah, di atas kasubsi lagi itu ada kasih, kepala seksi. Baru kalau di tingkat kejaksaan negeri itu pemimpinnya itu kepala kejaksaan negeri. Nah, kalau di tingkat kejaksaan tinggi ya tinggi, baru di bawahnya kayak ada asisten gitu-gitu, asisten intelijen, asisten pidana umum, lain sebagainya. Beda lagi kalau di tingkat Jaksa Agung itu pimpinan tertinggi di kejaksaan yang berpusat di Jakarta, kan itu semua juga tahu Pak ya. Jadi kalau di bawahnya Jaksa Agung ya ada kayak Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana umum, Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus, bidang intelijen, datun, dan kawan-kawan. Jadi tiap satuan kerja dari level kejaksaan tinggi, Kejaksaan Agung ya paling tertinggi pasti Kejaksaan Agungnya itu. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan gini, Din. Kalau proses untuk menjadi jaksa itu kan harus melalui tes SKD dan juga SKB. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau tes SKD itu kan ilmu pengetahuan umum, kalau SKD. Nah, tips untuk lolos SKB, Din, seleksi kompetensi bidang ini kan berkaitan dengan ilmu hukum, seperti itu tipsnya apa, Din, untuk bisa lolos SKB, seperti itu. Karena teman-teman kan biasanya mahasiswa hukum itu kan ketika lulus ingin menjadi jaksa gitu. Jadi pengen tahu berkaitan dengan tips lolos SKB itu seperti apa saja gitu. Tipsnya apa saja gitu. Mohon maaf, Dina bisa diulangin karena koneksi mungkin ya terputus. Halo, bisa dengar? Ya, baru Halo. Ya, baru nyambung, Din, tadi sempat terputus. Bisa diulangi lagi tips untuk kita bisa lolos SKB atau seleksi berkaitan dengan kemampuan atau ilmu hukum. Itu tipsnya apa saja, Din? Dan itu sudah dipersiapkan SKB ya. SKB, dan itu sudah dipersiapkan sama Dina itu sejak kapan untuk bisa lolos SKB itu? Kalau kan SKB ini enggak soal-soal PKPA gitu, ujian profesi advokat, mirip kayak gitu-gitu. Jadi kemarin itu kalau aku itu pengalamannya yang banyak keluar itu hal-hal yang teoritis banget, kayak bidang apa itu namanya
administrasi, hukum administrasi, terus bidang pidana itu basic kayak asas hukum pidana itu basic. Dia itu modelnya kayak soal-soal. Nah, kayaknya harus sering-sering latihan soal, terus teori-teori basic-basic pengetahuan hukumnya itu kayak dikuatin lagi, di-refresh lagi biar ingat. Karena zamanku dulu itu memang teoritis banget sih, Hol. Soal-soal SKB-nya itu dari pidana, perdata, administrasi, hukum acara pidana, hukum acara perdata itu. Jadi beneran kayak basic-basic itu loh, kayak asas-asas keluar, pasal ini, undang-undang kejaksaan. Dasar-dasar ya, masih kayak kayak kita kuliah waktu semester 1 ya, waktu S1 semester 1 ya berarti. Sebenarnya gimana? Berarti masih kayak kalau misalkan kita kan waktu semester 1 kan masih dasar-dasar ilmu hukum, pengantar ilmu hukum, itu berarti masuk ya materi tersebut di SKB. Enggak masuk kalau itu, Hol. Jadi untuk SKB kejaksaan itu dia cuman kayak hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum pidana, hukum perdata, terus hukum administrasi itu lebih ke hukum administrasi, hukum acara tata usaha negara, itu udah itu aja sih, sama undang-undang kejaksaan aja. Dan sebenarnya kalau mau belajar itu nggak susah sih soal-soalnya, kayak harus baca aja undang-undangnya, baca kembali, terus materi-materi basic itu keluar sih. Kayak harus di-refresh lagi. Soalnya itu menjebak. Ya. Iya. Berarti gini, Din. Soalnya itu menjebak. Jadi beneran harus jeli sih. Kadang itu antara jawaban A, B, C itu cuma berbeda di kata dan, atau misal kayak dan, atau dengan, misal bagaimana gitu. Jadi beneran menjebak sih, tapi memang harus teliti banget. Berarti gini, Din ya. Itu. Berarti hampir sama kayak pendidikan profesi advokat, cuman bedanya nggak ada buat surat kuasa dan surat gugatan gitu ya. Iya, bedanya itu nggak ada isi, nggak ada disuruh buat itu sih. Aku ingat juga. Cuman bedanya nggak bikin surat kuasa dan surat gugatan itu aja, sama nggak ada bikin surat kayak baca kasus dulu kan belum bikin. Cuman ada itu, aku ingat ada beberapa persen yang bahasa Inggris juga. Tapi bahasa Inggrisnya itu bukan yang bahasa Inggris hukum sih, kalau nggak salah lebih ke grammar gitu sih, kalau nggak salah aku ingat ke grammar, tapi cuma berapa tuh soalnya semacam gitu. Sebenarnya intinya kalau mau belajar itu mengingat-ingat materi itu nggak susah sih, bisa sih. Ya, teman-teman untuk yang bertanya silahkan untuk langsung saja bertanya di chat ya nanti, atau bisa langsung bertanya langsung. Ini ada pertanyaan Din dari pertanyaan dari Andiko Febrian Prajadewa. Saya izin bertanya, apakah di kejaksaan juga akan dibagi-bagi lagi di bagian divisi? Karena kan maksudnya mungkin setelah lulus atau dinyatakan maksudnya lolos menjadi jaksa itu apakah dibagi atau kita sendiri yang menyatakan bahwa oh saya nanti berkompeten di bidang ini gitu. Apa tidak, Din? Apa langsung dibagi gitu? Sesuai dengan kebutuhan divisi gitu. Oh, kalau itu nanti misal itu bukan kewenangan kita ya, itu kewenangan dari pimpinan sih, yang misal dana umum, pidana khusus. Jadi nanti itu misal di satuan kerja X, misal di Kejaksaan Negeri X itu dapat jatah misal 3 calon jaksa. 3 calon jaksa itu yang udah terserahkan jaringnya kepala kejaksaannya. Mau naruh kamu di intelijen. Atau di datun atau di pidana perdata kepala kejaksaan tinggi, biar calon jaksanya itu ditempatkan di bidang itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan bidang juga sih, dan nanti mereka kasihnya itu kayak di jadi Pak ini bisa saya butuh
staff atau gimana gitu. Jadi memang sesuai kebutuhan, tapi tetap yang menentukan itu dari kepala kejaksaan negerinya gitu. Berarti sifatnya menerima ya Din ya, menerima tugas, melaksanakan tugas sesuai Kita dengan menerima, kebutuhan. nggak bisa milih. Benar. Kita menerima, tapi kalau pengen rolling, rolling itu juga bisa gitu. Tergantung mau atau tidak ya yang digantikan gitu ya. Mohon maaf, Dina, ini koneksinya mungkin agak sedikit. Nah, ini baru bisa. Nah, Din, ini ada pertanyaan gini, Din. Pertanyaan dari Ratu ya, dari saudari Ratu. Mungkin Mbak Dina pernah mendengar dari cerita teman-teman yang udah jadi jaksa, ada nggak sih ancaman-ancaman ketika menjalankan tugas sebagai jaksa, apalagi di daerah? Karena gini, Din, kalau kita lihat bukan hanya di kejaksaan aja ya, di seluruh lembaga itu kan pasti setiap lembaga itu kan memiliki suatu bentuk resiko daripada pekerjaannya. Kalau di kejaksaan sendiri, pernah nggak Dina itu mendengar ada suatu kasus jaksa misalkan mendapat ancaman atau enggak ancaman secara baik secara fisik maupun non fisik, itu pernah tahu nggak kasus seperti itu? Pasti ada lah. Maksudku bukan cuma di kejaksaan sih, di lembaga mana kehakiman juga pasti ada lah. Sering banget malah dengar ada yang biasa. Sebenarnya kalau untuk ancaman-ancaman kayak gitu itu kayak di lembaga kejaksaan itu udah hal biasa sih. Ya gimana ya namanya, misal kita lagi menangani kasus besar dan pasti musuh kita pun orang-orang besar, dan pasti ketika mereka merasa kepentingan entah itu mengancam atau itu banyak pasti, tapi ya itu kembali ke kita, kalau kita merasa yakin dan benar ya nggak usah takut gitu sih, ada pasti banyak malah. Jadi gini, Din, pertanyaan aku sebenarnya, apa sih pengalaman paling menarik Dina selama menjadi jaksa muda? Pengalaman paling menarik dan kasus yang paling menurut Dina itu paling menarik itu apa aja? Maksudnya paling menarik itu dalam artian kasus itu ternyata susah, terus oh ini harus dianalisa lebih dalam nih kasus ini, dan ternyata kasus ini berbeda sekali dengan teori hukum yang sudah dipelajari Dina selama S1 gitu. Pernah nggak merasakan hal demikian gitu selama Dina menjadi jaksa muda? Kalau aku kasus yang menarik itu paling itu sih kayak yang itu pernah dapat tersangkanya itu ibu-ibu kan, tersangkanya ibu-ibu dan cuma 0, sekian gram. Jadi kayak terus, dan alasannya itu memang karena faktor ekonomi gitu loh, dia mencari nafkah buat keluarganya. Terus kayak baca BAP-nya, berita acaranya itu kayak nggak tega sumpah. Tapi mau nggak mau kan tetap kepastian hukum, kita harus tetap menjalankan kan, walaupun kayak bertentangan banget sama tadi, tapi kayak ini paling nggak suka, tapi mau nggak mau jadi kayak oke, kamu tetap harus profesional gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Banyak banget kayak kasus-kasus yang kalau yang kayak tersangkanya memang beneran itu orang nggak mampu atau memang beneran dia melakukan kejahatan itu karena memang terdesak. Jadi kayak beneran kayak banget, cuma ya apa ya, mau nggak tega juga nggak bisa. Itu kan sistemnya itu kan berjenjang gitu ya. Jadi mau nggak mau ya harus nurut sama pimpinan. Entah pimpinannya misal dakwaannya mau didakwakan pasal berapa atau apa, ya tetap nurut perintah atasan kan. Sama pun ketika menuntut
kita pun ya cuma menjalankan perintah aja, misal atasan sekian tahun ya udah tinggal tulis aja. Jadi semau kasihan nggak teganya apa itu sih kembali ke profesional, karena di kejaksaan itu kan sistemnya ya itu komando kan, jadi mau nggak mau tetap atasan mau apa ya udah gitu. Berarti pernah merasakan bertentangan dengan hati nurani ya Dina secara nggak langsung itu ya, tapi kan memang harus profesional. Sering tapi kan, banget, sumpah sering banget kalau nggak tega, tapi ya udah mau gimana lagi. Tapi dari situ kayak beneran aku kayak merasakan iya ya ternyata dulu pas kuliah terus teori-teori kayak gini itu ternyata di dunia praktek aduh susah. Iya benar-benar. Iya. Nggak semudah itu. Nggak, maksudnya ternyata teori yang kita pelajari itu ternyata berbanding terbalik dengan fakta, karena kan kita langsung berhadapan dengan orang itu ya sebagai penghubung kan, jadi otomatis bisa saja bertentangan dengan hati nurani kan teori-teori yang kita pelajari itu. Berbeda banget pokoknya intinya harus. Ya. Ini ada pertanyaan Din dari. Pokoknya selama kita kayak mengerjakan. Gimana? Mau ganti pertanyaan atau lanjut yang tadi? Lanjut dulu Din, lanjut dulu, maksudnya apa yang dirasakan oleh Dina, dan misalnya gini Din, bagaimana Dina itu memanajemen diri, Dina itu memanajemen bahwa oh aku harus nih tidak membawa perasaan sama kasus ini gitu, itu gimana cara manajemen? Apakah maksudnya sampai cara manajemen dirinya sebenarnya nggak ada tips sih, cuman karena udah terbiasa ngadepin banyak kasus dan bisa rata-rata misal motifnya karena faktor ekonomi ya, jadi udah kebal aja terbiasa. Yang penting misal pas tahap 2 sistemku adalah pas tahap 2 kalau misal memeriksa tersangka, kalau memang orangnya itu enggak biasanya kayak tetap pakai bahasa yang namanya belin, terus memang residivis atau gitu, aku biasanya agak galak. Tapi yang kalau udah tersangkanya itu udah kayak nyesel banget, terus karena ekonomi itu biasanya pasti tahap 2 itu menggunakan bahasa manusiaan aja sih, bukan yang galak banget sih, biar kayak yang penting kepentinganku buat mendapatkan informasi pengakuannya dia kan semua unsurnya udah terpenuhi, ya udah gitu. Jadi kayak buat apa sih galak-galak kalau memang mereka udah merasa bersalah dan menyesali mengakui gitu. Itu sih paling. Sama udah kalau udah terbiasa ya sebenarnya udah bisa terbiasa sih, jadi kayak ego hati nurani itu udah mulai sedikit terkesampingkan gitu biasanya. Gini Din, pertanyaan simpel sebenarnya gini, Dina ini merasa oh aku ternyata cocok nih di kerja di kejaksaan ini, ternyata cocok nih sesuai hati nurani aku, atau kamu pernah nggak berpikiran aduh kok ternyata gini ya gitu, pernah berpikir gitu nggak? Pernah lah, sebenarnya kan dulu kan aku nggak pengen jadi jaksa kan, kalau maksudnya pengennya kan hakim, cuman nggak tahu sih Tuhan menunjuknya pasti ya udah gitu. Justru kayak orang-orang itu mikirnya saya cocok jadi jaksa karena kalau menilai saya dari luar kan kayak galak gitu-gitu ya. Jadi kayak saya itu melihat dari luarnya, pantas ini jadi jaksa, galak, looknya galak gitu-gitu. Padahal look dari galak itu aslinya itu beneran, aku itu aslinya nggak banget udah. Jadi kadang kalau orang menilai, ih cocok di jaksa karena looknya bertahan di sini dengan berbagai kayak ya apa ya, dengan aku udah tahu picture-nya kejaksaan kayak apa, kejaksaan itu, tapi ya mau nggak terus apa ya, bersyukur aja sih. Iya. Din, ini ada pertanyaan Din dari Ririn Nurreskia Muhlas. Ini pertanyaannya, Mbak, apa yang menjadi indikator BAP mendapatkan P19 hingga P21? Terus bagaimana sistem koordinasi antara Kasih dan Kasubsi dalam menangani suatu perkara? Mengingat dalam beberapa berkas perlu TTD pihak tersebut.
Maksudnya ini hubungannya, Din. Maksudnya bagaimana interaksi antara kasih dan kasupsi. Karena kan keduanya kan saling, misalkan dalam menangani suatu perkara kan maksudnya saling berhubungan begitu. Dalam tahap 2 biasanya langsung diisi CMS. Kenapa harus pada hari itu langsung diisi? Sistem kerjanya itu seperti apa? Seperti itu. Mungkin Mbak Ririn bisa menyampaikan langsung ya kepada narasumber berkaitan dengan pertanyaannya, karena ini pertanyaannya panjang sekali dan memerlukan penjelasan seperti itu. Oke, terkendala jaringan. Tadi sampai mana? Kalau sinyalku jelek. Iya, ini ada pertanyaan Din, dari Nuriskia Mulas. Itu pertanyaan agak panjang. Mbak, apa yang menjadi indikator BAP mendapatkan P19 hingga P21? Bagaimana sistem koordinasi antara kasih dan kasupsi dalam menangani suatu perkara, mengingat dalam beberapa berkas perlu tanda tangan pihak tersebut? Maksudnya dalam penanganan itu tetap berhubungan dengan kasih dan kasupsi. Terus dalam tahap 2 biasanya langsung diisi CMS. Kenapa harus pada hari itu juga langsung diisi? Sistem kerjanya itu seperti apa? Gitu. Nah, ini coba aku jawab semampuku ya. Ya. Kalau sepanjang pengalamanku itu apa yang menjadi indikator dalam P19, P21 itu syarat kelengkapan formil sama material sih. Jadi kalau misal ada salah satu syarat formil kayak misal si penyidik dari kepolisian belum mencantumkan berita acara mungkin perpanjangan penahanan atau berita acara penahanan, penyitaan, itu biasanya kita bisa P19, berarti kan tidak memenuhi syarat formil. Tapi bisa juga kalau misal secara material setelah kita lihat unsur-unsurnya juga belum terpenuhi, itu bisa juga kita P19. Nah, kalau P21 itu kan untuk ketika semua berkasnya itu lengkap, materialnya udah terpenuhi semua unsur-unsurnya, dakwaannya benar, ini pasal berapa, sangkaannya benar, terus syarat formilnya juga udah lengkap, nggak ada yang perlu kekurangan gitu. Jadi kita P21 itu aja sih, lebih ke syarat formil sama material. Nah, bagaimana sistem koordinasi antara kasih sama kasupsi? Koordinasinya ya koordinasi berjenjang aja sih, sama yang kayak aku bilang tadi, ketika menangani suatu perkara kan sebenarnya nggak harus antara kasih sama kasupsi sih, tapi antara kasih sama jaksa juga sih, karena kalau misal si perkara X ini di jaksanya si misal B ini ya langsung aja jaksanya biasanya langsung kalau ada masalah atau bingung langsung koordinasinya ke kasih. Pun kasupsi, kalau kasupsi dapat suatu perkara X terus dia misal ada yang perlu didiskusikan ya langsung ke kasih gitu aja sih, berjenjang aja, simple, nggak yang itu. Nah ya itu sih, ketika udah terpenuhi semua pasti kasih tanda tangan kok terkait dengan berkas-berkas perkara gitu. Berarti lebih ke syarat administrasi ya, Din ya. Berarti lebih ke syarat wajib administrasi ya, untuk misalkan perkara itu memang sudah tidak perlu untuk dianalisa lagi seperti itu ya. Berarti harus memenuhi syarat administrasinya ya. Nah ini Din, ada pertanyaan ini mungkin pertanyaan bagi seluruh mahasiswa hukum, Din. Nah, sharing mengenai proses psikotes sama wawancara SKB Kak itu gimana? Nah, ini mau aku tambahin juga Din pertanyaan mengenai yang seleksi wawancara itu, siapa yang menyeleksi pada saat seleksi wawancara itu? Kalau psikotes kemarin pas zamanku itu kalau nggak salah itu pemenang tendernya ya, dengar-dengar aku kalau nggak salah itu dari lembaga psikologinya UI, jadi kayak soal-soalnya ya belajar aja dari soal-soal psikotes UI. Kalau saranku sih, aku dulu psikotes itu sama sekali nggak belajar dan sempat nggak tahu soal-soalnya kayak gimana. Tapi itu simple, ternyata psikotesnya itu ya psikotes kompleks gitu loh, kayak menguji ya udah kayak soal-soal misal A, B, C, D, E, kayak ibaratnya kalau menurut kayak menguji itu sih kebijaksanaan kita dalam memilih suatu pilihan yang terbijak. Berarti kayak gini, kadang kan kayak psikotesnya berarti misalkan kayak kita kalau daftar CPNS kan pasti ada psikotesnya, berarti hampir sama ya dengan lembaga lain gitu psikotesnya, atau beda? Kalau aku nggak terlalu tahu lembaga lain, cuma kalau di kejaksaan ada juga yang kayak gambar gitu.
bartek yang gitu-gitu, gambar pohon gitu-gitu itu juga ada. Jadi kayak beneran yang kalau kejaksaan itu yang psikotesnya itu yang psikotes lengkap sih, ada replin yang gitu-gitu juga. Jadi beneran kayak kalau yang gambar itu sebenarnya tinggal itu aja sih, belajar aja. Terus ada yang kayak menghitung itu juga loh, kayak nanti kalau misal hasilnya grafiknya semakin turun atau apa, itu berarti kayak menggambarkan kepribadianmu kayak gimana, emosimu kayak gimana. Jadi beneran belajar di situ aja. Pokoknya biasanya standar psikotesnya UI aja sih pelajarin. Itu biasanya kalau nggak salah dulu itu pas zamanku itu setelah ada yang ngecek itu banyak soal-soal dari psikotesnya UI yang memang keluar, yang memang di zaman dulu. Cuman karena aku dulu nggak belajar dan nggak tahu itu pemenang tender psikotesnya UI, jadi beneran nggak tahu. Dan tahu tuh setelah pas aku udah selesai psikotes tuh UI, dan ternyata memang setelah ada yang ngecek temenku itu katanya ada yang keluar gitu. Memang dari soal-soal UI yang sempat teman saya itu sempat belajar gitu. Oh, dan aku itu nggak tahu. Jadi kayak berbelajar ke itu aja sih, standarnya UI itu udah bagus banget sih menurutku buat psikotes. Kalau untuk wawancara, aku dulu dapat wawancaranya Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus. Jadi yang mewawancarai nanti itu banyak, ada jajaran Jaksa Agung Muda, ada wakil Jaksa Agung. Kalau nggak salah ada juga nggak sih yang Jaksa Agung itu, terus ada juga yang Kepala Kejaksaan Tinggi. Jadi kayak tergantung pembagian plotnya dari Kejaksaan Agung nanti aja. Misal namamu itu nanti dapat siapa? Kalau aku dulu ya itu dapat Jampitsus. Jadi diwawancara sama Jampitsus. Nah, temanku ada yang dapat diwawancarain Kepala Kejaksaan Tinggi, ada yang dapat Jaksa Agung Muda yang lain gitu. Jadi kalau itu tergantung pembagiannya dari si Kejaksaan Agung Pusat gitu. Kalau Dina siapa Dina yang wawancarain pada saat SKB itu? Aku pada saat SKB itu Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus. Dan pertanyaannya nggak yang susah sih, kayak yang standar aja seputar skripsinya tentang apa. Sempet intinya ditanyain hobi, terus intinya kalau kamu ditanyain hobi atau apa dan kamu jawab sesuatu dan ketika itu kamu disuruh lakukanlah. Intinya kalau di kejaksaan itu ketika ada perintah apapun kan laksanakan. Jadi misalpun nanti pas wawancara kamu dites, kamu bisa nurut perintah komando nggak, langsung aja lakukan. Aku dulu zamanku itu pernah kan ditanya hobi, bisa nyanyi nggak? Karena kan aku Dina Mariana, ada kan penyanyi yang Dina Mariana. Bisa nyanyi nggak? Aku kalau nggak salah nggak bisa Pak, suara saya jelek. Ah bisa ya tuh, udah dipaksa nyanyi kan, mau nggak mau udah nyanyi. Ya udah nyanyi gitu aja udah. Terus setelah itu disuruh juga kayak ditanyain TOEFL. TOEFL berapa sekian is? Dites benar, disuruh ngomong jelasin skripsi pakai bahasa Inggris. Ini dia. Walaupun belepotan atau apa ya harus bisa gitu. Harus melaksanakan, maksudnya harus lancar ya, maksudnya tes itu harus diikutin terus ya, berarti ya. Din, ini pertanyaan mungkin teman-teman sarjana hukum pasti sekarang ingin bertanya itu gini. Apa sih nasihat Din untuk para calon sarjana hukum yang ingin menjadi jaksa? Maksudnya apa yang perlu ia dalami? Kemudian apakah saya harus belajar nih teori-teori hukum, ya kan? Atau enggak, kalau misalkan harus belajar teori hukum, kira-kira teori apa saja sih yang mendukung untuk saya itu menjadi jaksa? Suatu saat teorinya akan saya butuhkan nih ketika menjadi jaksa. Jadi apa nasihat Dina untuk para calon sarjana hukum yang ingin menjadi jaksa itu apa saja dan apa yang perlu dipelajari gitu? Kalau nasihat ya terkait teori ya yang harus dipelajari ya. Bisa diulangi lagi Mbak Dina karena jaringan mungkin ini. Sorry, sinyalku parah. Tadi sampai mana? Berkaitan dengan nasihat bagi para calon sarjana hukum. Apa aja yang perlu dia pelajari, terus apa saja nih yang hal-hal yang mendukung untuk saya itu menjadi seorang jaksa gitu. Menurut Dina apa gitu?
Kalau terkait dengan kayak misal teori atau yang perlu dipelajari ya itu tadi sih, selama kita udah paham basic ilmu hukum itu udah cukup sih untuk dijadikan kayak fondasi untuk nanti menerapkan praktek peradilannya seperti apa. Karena menurutku gimana ya, Hol? Pinter kejaksaan dia butuh orang pinter, bener butuh orang pinter. Tapi kayak beneran ketika dari dunia praktek itu banyak hal-hal yang kemudian yang nggak kita sangka-sangka itu menjadi kayak berbeda. Jadi kayak misal ya kamu nggak apa-apa kayak mempelajari banyak teori atau apa bla 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 gitu, cuma nanti di prakteknya teori-teori tipe-tipe yang teoritis bla bla blanya itu kebanyakan nantinya pun ya berguna, cuman kayak secara praktik langsung itu nggak terlalu itu sih signifikan sih, karena misal ketika kita ngerjain dakwaan atau apa-apapun kan kita nggak nyantumin teori itu juga kan, kita langsung masuk ke kayak itu persoalan perkara gitu-gitu. Jadi lebih ke teorinya itu nyangkut yang mungkin ini sebenarnya misal tuntutan ini udah memenuhi adil nggak sama si tersangka sama si korban udah ada kepastian nggak, udah gitu-gitu aja sih. Kalau kayak untuk teori-teori yang kayak yang mungkin zaman kuliah kita dulu yang kayak gitu itu enggak ngaruh. Iya mungkin kalau di hakim dunia hakim mungkin lebih itu ya. Kalau di mungkin enggak terlalu sih. Benar, mungkin untuk gini Din, untuk akademisi dan juga untuk kehakiman mungkin itu sangat berpengaruh Din. Tapi kalau untuk dunia praktik seperti kejaksaan dan juga advokat mungkin itu bisa agak dikesampingkan ya, karena kan kita sebagai penghubung antara norma hukum dengan masyarakat itu sendiri kan. Gimana? Ya mungkin kalau teori-teori itu kan memang masih dipakai Din, dan itu sangat berguna kalau misalkan kita menjadi akademisi gitu kan. Tapi kalau dalam dunia praktik, dalam peradilan itu sudah berbeda sekali, karena bukan hanya kejaksaan Din. Sebagai advokat pun ternyata teori ini memang dimasukkan di dalam gugatan. Tapi ketika prakteknya itu tidak disampaikan, itu hanya sebagai penguat dalam surat gugatan seperti itu kan. Benar, iya makanya itu kan tadi aku bilang kayak misal pun kayak aku ngerjain dakwaan gugatan bla bla blanya itu beneran nggak terlalu itu butuh kayak yang namanya teori-teori atau apa, udah enggak, karena udah langsung apa ya itu tadi sih Hol, kayak tuntutan gitu-gitu pun itu sistem komando, jadi udah nggak terlalu ngaruh banget. Din, ini ada pertanyaan Din. Ada pertanyaan dari Reza. Sebentar ya, mungkin jaringannya. Bisa diulang lagi ya, Din? Ini mungkin jaringannya susah banget ini, berkali-kali. Aduh, udah berapa kali? 4-5 kali ya jaringan mati. Iya, jadi mohon maaf teman-teman kalau kita terlalu santai ya, karena saya sama Din ini waktu S1 ya cukup dekat ya Din ya, tapi karena terhalang jarak jadi ya sedikit agak ada pemisah lah di antara kita. Nah, ini ada pertanyaan Din dari Reza. Pertanyaannya, itu kan ada tes kesehatan juga Kak, kalau nggak salah. Yang paling fatal dari tes kesehatan itu apakah? Yang paling fatal? Yang paling fatal itu apa ya? Mungkin kayak itu sih, kayak kalau punya ambeien gitu-gitu sih, varises bisa jadi menggugurkan sih kalau misal kayak kamu ada kelainan yang terdeteksi misal penyakit dalam jantung atau apamu nggak normal atau apa ya, tensimu nggak normal juga atau apa, mungkin itu yang berpengaruh sih, yang bisa menggugurkan sih. Pokoknya selama kamu aman dan nggak ada rekam jejak pernah mengonsumsi narkoba di urinmu atau apa gitu, dan kamu sehat, terus mata juga harus sehat ya. Minusnya itu ada batasan berapa ya? Aku lupa, pokoknya mata pun intinya minusnya pun ada batasan kemarin. Itu jadi pertimbangan juga. Banyak sih penyakit dalam mata gitu-gitu. Jadi kayak beneran
Yang penting kamu sehat, jangan rokok. Terus pas sebelum tes kesehatan itu banyak minum-minum kayak Easy 1000 gitu-gitu sih yang sehat-sehat, susu itu bear brand ya itu. Kayak Berarti gitu sih. Pokoknya kan selama kamu gitu. nggak merasa punya penyakit, udah nggak usah khawatir gitu aja sih. Sama kamu nggak perokok, insya Allah aman gitu aja sih. Benar. Berarti bukan hanya kesehatan mental ya, Din, tapi kesehatan fisik juga penting ya masuk pertimbangan ya. Jadi kan kejaksaan itu kan saya militer kan, kalau jadi kayak mirip-mirip kepolisian gitu, militer. Jadi beneran memang kesehatan pun ketat banget pemeriksaannya. Penyakit dalam dari jantung, paru-paru dicek, semuanya dicek, mata semuanya dicek. Ya. Gak boleh juga kayak buta warna gitu-gitu, itu gak boleh, itu langsung gugur atau gugur kayak gitu. Din, ini ada pertanyaan Din selanjutnya dari Bonang Ardiman bertanya, Assalamualaikum, saya Bonang dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, izin bertanya, kejaksaan tesnya ada matematikanya atau tidak, ataukah yang diteskan hanya sesuai bidang saja? Oh, tadi sudah disampaikan ya, tapi apa ada tes matematikanya atau tidak, atau hanya misalkan tes ilmu hukum gitu saja, Din? Kan ada ya, karena kan nanti kan pasti harus lolos SKD dulu. Kalau di SKD tes potensi akademik kan pasti ada kan, kayak aritmatika, matematika gitu-gitu pasti ada yang SKD, tapi memang nggak banyak porsinya. Itu ada kalau itu, cuman nggak banyak porsinya. Memang bukan yang matematika banget sih, kayak deret aritmatik gitu-gitu aja sih, yang simple sih. Pokoknya belajar aja di soal-soal persiapan itu CPNS, nggak jauh-jauh kayak gitu sih. Cuman nggak yang sulit-sulit banget sih gitu. Oke. Ini Din, ada pertanyaan lagi dari Nur Amalia Zahra. Ini masih seputar soal kesehatan ya kayaknya. Ini izin bertanya, untuk persyaratan fisik untuk menjadi calon jaksa apa saja? Oh, mungkin maksudnya gini, Din. Apakah tinggi badan, kemudian berat badan gitu loh maksudnya mungkin ya? Fisiknya itu emang ada sih. Kalau lihat tadi itu yang udah aku sebut, karena kejaksaan itu saya militer. Cewek kalau nggak salah minimal itu 155, cowok kalau nggak salah 160 ya. Kalau nggak salah 155 160. Berat badan pun harus ideal. Jadi kayak misal sebelum kamu daftar jaksa, kalau pengen jadi jaksa itu kamu harus beneran yakin berat badanmu itu terpenuhi dan ideal lah. Intinya kan ada standar ideal BMI gitu, nanti batas ideal antara tinggi badan sama berat badan itu kamu yang di situ aja. Misal tinggi segini itu idealnya beratnya itu maksimal berapa sih gitu, tinggi segini itu maksimal berapa, itu aja sih, simple, gampang sih, nggak yang itu banget. Yang penting kamu nggak over gemuk aja sih, nggak masalah sih, sama tinggimu mencukupi aja, itu aman kok insya Allah. Iya. Saya gini, Din, saya sering, Din, ya, kayak misalkan bertemu langsung gitu ya, misal berpraktik ya, Mas, kan saya kan juga masih magang, Din, sifatnya kan advokat kan. Nah, ini pertanyaannya biasanya gini, Din, apa sih hubungan antara profesi kejaksaan dengan ada batas tinggi badan, mohon maaf, maksudnya minimum tinggi badan dan juga berat badan itu apa hubungannya dengan profesi kejaksaan gitu? Maksudnya gitu. Nah, itu sebenarnya pertanyaan dari masyarakat, Din. Cuman karena saya kan tidak masuk dalam lembaga kejaksaan, jadi saya tidak bisa menjawab itu gitu. Apa hubungannya? Sebenarnya saya dulu juga sempat berpikir gitu sih, apa sih hubungannya, kenapa harus gitu-gitu. Ya mungkin lebih ke itu aja sih, Hol. Mungkin karena jaksa penuntut umum dan dia itu kan profesinya melakukan penuntutan juga ya, dan dia bertindak sebagai misalnya kayak bekerja sebagai jaksa pengacara negara, wakil negara. Jadi kayak mau nggak mau mungkin figur sosok yang harus ditampilkan itu sosok yang secara fisik mungkin wibawanya ya, wibawanya ya. Sebenarnya dari dulu saya juga menerka-nerka kok harus ada serat gini-gini itu kenapa sih gitu. Ya, mungkin bener. Itu aja sih, mungkin biar mungkin secara fisik pun biar ya itu tadi kan, saya militer juga kan, mirip-mirip kepolisian juga. Coba kalau kita kembalikan ke kepolisian kan juga syaratnya gitu kan, kayak perfeksionis gitu sama. Iya. Walaupun kejaksaan nggak profesionis banget, tapi ya mungkin berkaca dari itu sih, biar menampilkan sosok figur jaksa-jaksa yang mungkin secara fisik terlihat kayak
mungkin bisa tegas, bisa kemudian benar-benar bisa menjadi sosok yang ya ini loh beneran kayak aparat hukum gitu mungkin sih. Saya juga kalau itu masih debatable sih. Oh ya, untuk teman-teman yang bertanya, silahkan, masih ada beberapa waktu. Kalau belum ada yang bertanya, saya mau bertanya, Din. Ini berkaitan dengan problematika. Kalau tadi kan ada sedikit, apa ya istilahnya ya, ternyata perkara yang tidak sesuai dengan naluri hati, kan maksudnya ada sedikit, tapi kan bisa ditangani dengan manajemen diri sendiri. Nah, ada nggak problematika selain itu? Pak, misalkan jauh daripada orang tua, terus ternyata, oh aku di bidang ini nggak cocok nih, misalkan di bidang, aku sangat ditempatkan di divisi ini, ternyata nggak cocok nih. Nah, itu ada nggak problematika seperti itu, gitu, selain bertentangan dengan hati nurani, gitu? Kalau terkait itu pasti ada lah, Hol. Namanya orang kan, pasti ada di masa-masa up sama ketika kita down kan, pasti ada. Ya sempet sih pas masa-masa awal dulu itu kayak ditempatkan di bidang ini kayak kayak bukan aku banget, misal kayak di sini sih saya harapnya berekspresinya ditempatkan di sini, tapi setelah kayak kemudian aku jalanin dan ternyata ini loh alasan dibalik kenapa kayak pimpinan kayak Tuhan itu menaruh aku di penempatan ini tuh, ini loh ternyata memang ada sesuatu yang bisa aku petik dan memang beneran ternyata memang aku pantas juga buat di situ gitu. Berarti harus ini ya, Din, menyesuaikan diri, berarti harus menyesuaikan diri ya? Iya, penyesuaian diri aja sih. Din, ini aku pertanyaannya gini, bentuk pengawasan dari lembaga kejaksaan itu bagaimana? Bentuk pengawasannya? Pengawasan? Kalau ini pertanyaan kok sulit-sulit terus dari tadi, ha? Enggak, ini kan diselingin, Din. Ini kan diselingin. Nah, ini kan, maksudnya kan pertanyaannya bukan hanya secara formal aja, tapi kan juga ya pertanyaan-pertanyaan sosial gitu, diselingin gitu. Karena kan kita kan ini banyak sekali loh, Din, calon sarjana hukum yang bergabung di sini. Mungkin kepo dengan konsep pengawasannya itu bagaimana gitu. Konsep pengawasan. Di kejaksaan ya sebenarnya tadi itu sih lebih ke karena kita berjenjang, jadi kayak kalau berbicara konsep pengawasannya ya selama kemudian kita bisa bekerja dengan baik ya sebenarnya ya, terlepas kita ada masalah atau enggak sebenarnya itu aman-aman aja. Cuman kayak kalau pengawasan tergantung dulu ini kamu bicara dalam konteks pengawasan yang bagaimana, internal, eksternal, atau pengawasan yang dalam arti ketika misal ada suatu kasus permasalahan. Ketika ada suatu permasalahan, Din, misalkan dari individu jaksa itu sendiri, gitu loh. Maksudnya siapa yang mengawasi itu, gitu. Kan gini, Din, kalau kita belajar secara nggak langsung pimpinan kita sendiri sih mengawasi sih. Nah, soalnya gini, Din, kalau kita pimpinan kita sendiri udah mengawasin. Cuman biasanya kalau memang ada kasus, misal ada pelaporan dari masyarakat atau gimana, itu biasanya kalau udah dengar kepemimpinan dan bisa aja itu nanti ditindaklanjuti dari kayak tingkat kejati, dan bahkan kalau misal kasusnya besar bisa aja kemudian kedengaran sampai tingkat pusat kejagung, tergantung si level permasalahannya juga. Tapi kalau lebih ke konsep pengawasan umum ya udah diawasin langsung, misal sama kasih, kalau gitu sama kajarinya langsung, udah gitu aja sih, simpel aja sih, nggak yang ribet pengawasan kayak gimana. Soalnya gini, Din, kalau kita waktu S1 itu kan kalau kita belajar teorinya kan seperti ini kan, kita pernah check and balances. Jadi setiap lembaga negara kan kita kan belajar teorinya seperti itu, Din, ya, pada saat S1. Jadi setiap lembaga negara, eksekutif, yudikatif, legislatif, itu kan 3 lembaga negara itu kan harus saling mengawasi satu sama lain, begitu kan. Tapi kita benar, kita kan check and balances, maksudnya pemisahan kekuasaan, pembagian kekuasaan, kita hanya diajarkan itu, tapi kita tidak diajarkan di bangku perkuliahan itu siapa sih yang mengawasi, bagaimana cara mengawasi lembaga itu. Kita hanya diajarkan lembaga legislatif diawasi oleh yudikatif, eksekutif gitu, tapi kita tidak diajarkan siapa dan bagaimana konsep pengawasannya, kan gitu ya. Jadi ini buat mungkin pemahaman bagi teman-teman bahwa kalau di kelas sedang kuliah setidaknya harus
aktif bertanya seperti itu. Maksudnya itu kan diawasi oleh 3 lembaga negara saling mengawasi, itu bagaimana cara mengawasi begitu ya, Din? Jadi harus lebih aktif mahasiswanya ya. Ini ada pertanyaan, Din, dari Anggun Atma. Pertanyaannya, Kak izin bertanya, terkait batas maksimal mata minusnya berapa ya? Soalnya saya coba lihat di webnya, rekrutmen kejaksaan itu mata minus atau plus bukan merupakan syarat yang ditentukan. Mohon penjelasannya, terima kasih. Mata minus. Tadi aku udah jelasin kan, emang ada syaratnya. Jadi kayak berapa ya, nggak boleh lebih dari. Soalnya aku juga nggak, aku kemarin dulu kedetek minus nggak ya, kedetek sih, cuman nggak tinggi banget, jadi masih aman. Pokoknya nggak yang minusmu yang sampai parah itu minus berapa ya, Hol? Yang ketika kita lihat itu langsung blur seutuhnya gitu. Pokoknya selama kamu nanti pokoknya pas dicek buat buta huruf itu juga nanti kamu masih bisa membaca dengan baik, kamu nggak blur-blur banget dan semua jawabanmu nggak salah semua, itu masih aman sih, minusmu masih di taraf aman. Jadi setidaknya tidak. Aku lupa berapa, pokoknya yang penting kamu minusnya yang minus normal itu nggak apa-apa sih, dan masih bisa membaca sesuatu dari jarak berapa gitu, itu masih aman sih. Benar-benar. Din, ini saya baca gini, Din, di Undang-Undang tentang Kejaksaan RI. Nah, sebenarnya aku agak sedikit bertanya-tanya dengan pasal ini. Jadi aku pernah baca kejaksaan itu, jaksa itu menjalankan wewenangnya atau melaksanakan tugas dan fungsinya secara merdeka. Nah, sempat baca salah satu frasa seperti itu. Jadi melaksanakan wewenang dan tugasnya secara merdeka. Nah, ini menjadi pertanyaan saya pribadi itu, bagaimana gitu loh caranya menjalankan kewenangan secara merdeka, sedangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kedudukannya kan merupakan bagian dari pemerintahan itu, Din. Nah, itu sebenarnya aku bingung dari itu gitu loh, sejak S1 bagaimana bisa dikatakan merdeka. Intinya gimana suaramu putus-putus, kamu teoritis mulu. Jadi gini, Din, kalau kita S1 kan diajarkan, mohon maaf, jadi saya pernah baca di salah satu frasa ya, dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan itu menyatakan bahwa jaksa penuntut umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara merdeka. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan daripada frasa itu adalah bagaimana dikatakan merdeka, sedangkan dalam melaksanakan fungsi, tugas, serta kedudukannya ini kan merupakan bagian daripada pemerintahan. Gimana, Gina, cara menanggapi ada pertanyaan seperti itu bagaimana? Cara menanggapinya? Ya, kita, loh, sebenarnya kan kalau dilihat dari secara praktis memang sebenarnya kekuasaan kita memang merdeka, kita nggak dapat intervensi dari siapapun loh. Ya, kita murni ya lembaga kejaksaan dalam menjalankan tugas pun udah nggak ada intervensi dari pihak luar atau apa, langsung pimpinan gitu aja sih. Simple sih, nggak ada intervensi memang, nggak ada. Ya, berarti lebih dari internal itu saling mengawasi dan saling saling menganalisa satu permasalahan secara bersama gitu ya, Din. Nah itu. Internal aja sistem komando berjalan dengan baik, saling mengawasi, terus saling berkoordinasi, berdiskusi, udah gitu aja sih enaknya di kejaksaan itu. Benar. Din, ini mungkin ada pertanyaan dari ya mungkin mahasiswa baru-baru lulus, Din. Ini pertanyaannya gini. Ini kan aku praktik juga di kantor lawyer. Gimana sih seharusnya relasi jaksa dengan kuasa hukum dan hakim? Soalnya sering banget kuasa hukum itu musuhin jaksa dan sebaliknya karena tidak puas dengan kasus yang ditangani. Ya mungkin kalau gimana ya, orang yang sudah pernah berpraktik dengan yang baru itu kan berbeda gitu, dan itu menurut saya suatu apa ya? Benar, suatu perbuatan yang tidak bisa untuk dijelaskan di tempat umum seperti itu kan, karena kan ya tidak bisa untuk dijelaskan karena etisnya ya, Gini ya, kalau ditanyain bagaimana sih relasi antara pengacara dan jaksa gitu kan. Mungkin ini tidak bisa untuk dijawab ya, karena ya ini secara praktik mungkin bisa dicoba, pertanyaan itu bisa dicoba di praktik langsung. Nah ini, Din, ada ya bener ya, Din ya. Terus
Ini ada pertanyaan dari Bonang Adiman. Kak izin bertanya, apakah ada jalur khusus seperti jalur prestasi dengan IPK Kumlot yang memudahkan untuk membantu nilai yang kurang di tahap fisik ataupun dan lain sebagainya? Kalau kita lihat di tes CPNS itu kan ada jalur sendiri antara umum ataupun Kumlot atau berkebutuhan khusus atau putra-putri Papua. Jadi mungkin ketika tes CPNS mungkin bisa dipelajari ya Dinia, itu kan ada banyak sekali, ada 4 jalur kalau nggak salah, umum, terus Kumlot, terus kemudian putra-putri Papua dan juga berkebutuhan khusus seperti itu ya. Mungkin sudah terjawab. Mungkin segitu dulu Din. Apa teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Seperti itu. Kalau untuk relasi antara hakim, jaksa, dan pengacara itu mungkin bisa dipraktikkan langsung ya Din ya, karena ya nggak ada aturan hukumnya mengenai hal itu. Ya. Nah mungkin segitu dulu Din. Nah nanti lain waktu kalau misalkan Dina ada suatu kasus yang kasusnya itu menarik, mungkin bisa hubungin aku ya Din. Aku maksudnya sharing-sharing juga mengenai hal itu gitu, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan analisa dari pandangan jaksa, mungkin bisa hubungin Dina gitu ya mengenai hal itu. Oke, siap. Oke, diskusi selanjutnya mungkin teman-teman bisa hadir karena nanti pamflet mengenai diskusi saya upload di akun Instagram Dames Juris. Terima kasih narasumber kita, Dina. Terima kasih ya Din sudah meluangkan waktu untuk diskusi bersama kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mungkin harus dimaafkan ya Din. Nggak boleh kalau nggak dimaafkan. Santai. Aku juga kalau ada yang kurang puas atau berkenan minta maaf gitu. Ya baik, terima kasih Dina. Sekian diskusi kita kali ini. Terima kasih. Baik. Selalu buat Holly sama yang lain. Aku pamit live dulu yang nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa Din. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih.